Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan. Setiap benda mempunyai tekanan, baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat padat. Di sini di gambar ada 5 buah benda yang beratnya sama, yaitu 5.000 Newton. Tetapi mempunyai luas permukaan yang bawah ini berbeda-beda. Yang ini runcing, ini agak runcing, dan yang ini tumpul. Kita akan coba masukkan ke dalam sebuah benda di bawah ini. Benda mana yang mempunyai tekanan terbesar? Kita lihat. Nah, ternyata dari percobaan ini bisa diketahui bahwa benda yang permukaannya runcing itu menancap lebih dalam. Sedangkan yang sedang menancapnya sedang juga, dan yang tumpul tidak menancap sama sekali. Ini membuktikan bahwa benda yang permukaannya runcing itu mempunyai tekanan lebih besar daripada benda yang permukaannya datar. Nah, sekarang kita coba lihat, ini ada benda yang runcing, yang sedang, dan yang datar. Sekarang coba kita beri dengan gaya yang sama. Diberi gaya yang sama. Apa yang terjadi? Nah, benda yang runcing seperti itu. Benda yang kedua tidak terlalu dalam masuknya. Dan benda yang ketiga tidak dalam sama sekali. Jadi ini membuktikan bahwa benda yang permukaannya runcing atau luas permukaannya kecil, itu tekanannya lebih besar daripada benda yang permukaannya tumpul atau yang luas permukaannya besar. Luas permukaannya besar, tekanannya kecil. Luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Meskipun diberi gaya yang sama, makin luas penampangnya, makin kecil tekanannya. Seperti percobaan tadi, gaya itu kita lambangkan dengan huruf F, luas penampang kita lambangkan dengan huruf A, dan tekanan kita lambangkan dengan huruf P. Maka akan dihasilkan P sama dengan F dibagi A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, ini kita mendapatkan rumus P sama dengan F dibagi A, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, A luas penampang, satuannya meter persegi, P tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi. Contoh soal, misalkan ada sebuah balok beratnya 60 Newton, diletakkan di atas meja. Jika luas penampang balok yang bersentuhan dengan meja 0,2 meter persegi, berapakah tekanan yang dialami meja? Nah, ini dapat diselesaikan. Misalkan diketahui ini 60 Newton. 60 Newton itulah berat. Berat itu gaya. Sehingga dilambangkan dengan huruf F. F sama dengan 60 Newton. Kemudian luas penampang. Nah, ini luas penampang itu A. A sama dengan 0,2 meter persegi. Ditanyakan berapakah tekanan? Tekanan itu P. Sehingga bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus P sama dengan F dibagi A. Di mana F 60 Newton ya. F ini 60 Newton dan A 0,2. 60 dibagi 0,2 adalah 300. Sehingga tekanan yang dialami meja adalah 300 Newton per meter persegi. Kemudian kita lanjutkan dengan bejana berhubungan. Nah, ini adalah contoh gambar bejana berhubungan. Bejana itu tempat air ya. Tempat air yang mempunyai permukaan, ada 4 di sini ya permukaannya.
Ada yang kecil bentuknya, ada yang agak besar dan besar, ada juga yang menggelembung. Jika bejana ini diisi air, maka permukaan air akan datar. Nah, ini akan rata. Permukaan air akan rata, semuanya sama. Ini adalah bejana berhubungan. Begitupun dengan teko. Teko ini disebut bejana berhubungan karena mempunyai dua permukaan. Permukaan yang sebelah kiri dan ini permukaan sebelah kanan. Nah, ini jika ada tempat air yang tinggi, maka dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Seperti ini. Dia akan masuk ke ember. Nah, ini sebuah bejana yang diisi air dan diberi lubang di bawahnya, beberapa lubang. Jika air ini ditekan ke bawah, maka akan terjadi, air ini akan keluar melalui lubang-lubang tersebut dan tekanannya sama. Ini disebut dengan hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Seperti ini hukum Pascal ya. Jadi jika ditekan, tekanan yang diberikan kepada zat cair akan diteruskan. Ada yang ke kanan, ada yang diteruskan ke kiri, ada yang diteruskan ke bawah. Nah, tekanannya ini adalah sama besar. Nah, ini adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal bisa diterapkan pada alat seperti ini. Nah, jadi ini ada pengisap 1 P1, ini pengisap 2 P2. Nah, maka kalau yang sebelah kiri yang P1 ini ditekan, maka ini akan naik. Sebaliknya kalau ini yang ditekan, maka ini akan, yang P1 akan naik. Jika P1 ditekan, maka P2 naik, dan jika P2 yang ditekan, maka P1 yang akan naik. Tekanannya sama, P1 sama dengan P2. Rumusnya seperti tadi, kalau P itu F dibagi A, maka P1 sama dengan F1 dibagi A1, dan P2 sama dengan F2 dibagi A2. Ini adalah persamaan hukum Pascal, rumus hukum Pascal. Ini rumus hukum Pascal, di mana F1 adalah gaya pada pengisap 1, satuannya Newton. F2 gaya pada pengisap 2, satuannya Newton juga. A1 luas penampang pengisap 1, satuannya meter persegi. A2 luas penampang pada pengisap 2, satuannya juga meter persegi. Contoh soal. Ada sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan berat 1000 Newton. Jika luas penampang kecil pada dongkrak hidrolik itu 0,02 meter persegi dan luas penampang besarnya 0,2 meter persegi, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Nah, ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus hukum Pascal. Jika penampang kecil kita anggap pengisap 1, maka penampang besar kita anggap pengisap 2. Oleh karena itu, pada pengisap besar F-nya adalah F2, sehingga yang 1000 ini adalah F2. Jadi diketahui F2 sama dengan 1000 Newton, A2 0,2 meter persegi, A1 0,02 meter persegi. Ditanyakan F1. Nah, kita tulis rumusnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kita masukkan nilainya. F1 ditanyakan, lalu A1-nya kita masukkan 0,02, F2-nya kita masukkan nilainya 1000, dan A2-nya kita masukkan nilainya 0,2. Ini F1 dibagi 0,02 masih tetap ya, sama dengan 1000 dibagi 0,2, itu adalah 5000. Lalu F1 sama dengan 5000, nah ini 0,02-nya pindah. Kalau bagi pindah menjadi kali. Sehingga 5000 dikali 0,02. Sehingga F1 sama dengan 100 Newton. Artinya benda yang beratnya 1000 Newton bisa diangkat dengan gaya 100 Newton.
Nah, ini lebih meringankan beban. Beban 1000 bisa diangkat dengan gaya 100 Newton. Nah, ini contoh dari dongkrak hidrolik. Ini bendanya besar, bisa diangkat dengan gaya yang kecil. Nah, seperti ini. Ini namanya dongkrak hidrolik yang sering kita lihat untuk mengangkat mobil. Nah, itu tadi pembahasan tentang tekanan pada zat padat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.